Kamu bengong? Ngapain? Kenapa? Hah? Mikirin apa sih? Amira, cerita dong sama aku kalau ada masalah. Ada apa? Kenapa? Aku mikirin Pak Prabu, Ki. Pak Prabu kemungkinan buta untuk selama-lamanya. Kamu ngomong jangan bercanda dong, Amira. Amira, tadi saya mendengar kamu memanggil ayah kamu. Pasti kamu sekarang kecewa sekali ya. Ternyata yang ada di sini itu saya. Bagaimana kamu bisa menemukan saya? Pak, nggak tahu Pak. Pokoknya tadi saya cuma ngikutin feeling saya aja. Udahlah Pak, sekarang kita harus cepet cari Zaira sama ayah saya. Yuk Pak. Iya, iya. Mas, tolong ikuti suara aku. Itu kamu kan Aini? Suara kamu Aini? Ikuti kata hati kamu, Mas. Aini. Pak, arahnya ke sana Pak. Mas, ayo ikuti suara aku, Mas. Pak, Pak. Aini dengan suaranya menuntut saya untuk menemukan kamu. Tante Aini. Iya. Tante Aini. Dengan suaranya, dia menunjukkan arah kepada kamu. Dengan suaranya, dia membuat saya yakin untuk percaya sama kata hati saya. Jangan-jangan mereka ada tegar. Buktinya, yang menemukan dan menyelamatkan Amira. Itu papanya Zahira. Kamu ngomong apa tadi? Pak, tenang Pak. Kalian profesional dong. Jangan menyebar isu seperti itu. Acara Gus kalian tuh nggak beres ya. Saya bisa laporkan kalian. Kalau kalian nggak tahu apa-apa, tutup mulut kamu. Ini bukan acara gosip kan? Maaf, saya mau cuma mengulang doang apa yang kata tadi Ibu tadi bilang. Selamat Pak, Anda pantas menang. Pantas saya ke jempol. Saya kagum dengan kegigihan Bapak. Walaupun Bapak tidak bisa melihat, Bapak bisa dengan cepat menemukan dia. Ini benar-benar hebat. Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan pemenangnya, Bapak Prabu dan Amira. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Pak, kita menang, Pak. Kita menang. Dan sebagai pemenangnya, mereka berhak mendapatkan uang 100 juta rupiah. Seandainya saja Amira benar-benar anak saya. Betapa bahagianya saya. Tapi sayangnya, Amira anak kandungnya Ihsan. Amira, makasih ya tadi kamu nemenin aku sama Papa ke rumah sakit. Iya, Ra, sama-sama. Tapi Pak Prabunya mana ya? Nanti keburu makan siang loh. Ya Allah, mata saya. Pak Prabu, Pak. Pak, kenapa Pak? Duduk dulu, Pak. Bapak kenapa, Pak? Itu, Papa nggak tahu Zahira. Tapi mata ini miris sekali. Sakit sekali. Tadi nggak ada apa-apa. Tahu-tahu sakit sekali seperti ditusuk-tusuk. Ya udah Pak, mendingan sekarang kita ke rumah sakit sekalian meriksa mata Bapak ya. Ayo Pak, ayo. Ayo.
Gimana mata papa saya, Dok? Mata papa saya baik-baik aja kan, Dok? Pak Prabu masih bisa menjalani pencangkokan mata itu kan, dokter? Saya tidak begitu yakin dengan kondisinya. Begini, ada hal penting yang akan saya sampaikan tentang kondisi mata Pak Prabu. Dari hasil pemeriksaan saya tadi, saya melihat kalau kerusakan pada mata Pak Prabu sudah begitu parah. Kerusakan itu juga menjalar kepada saraf-saraf yang lain yang penting. Pak Prabu harus segera melakukan operasi cangkok kornea mata. Jika pencangkokan itu tidak segera dilakukan, saya khawatir kalau mata Pak Prabu akan buta selamanya. Dan akan sulit disembuhkan, meski dengan jalan operasi cangkok kornea mata sekalipun, karena saraf-sarafnya sudah keburu rusak. Ya udah, Dok. Kalau gitu, papa saya operasi sekarang aja dong, Dok. Duitnya udah siap kok, Dok. Ya lagi pula kita pertamanya kesini juga untuk menyetorkan uang itu. Udah, Dok, sekarang aja operasinya. Justru itulah masalahnya. Meskipun dananya sudah tersedia, kami tetap tidak bisa melakukan operasi itu. Karena sampai dengan hari ini, justru donor matanya yang belum tersedia. Jadi Pak Prabu harus nunggu berapa lama lagi, dokter? Namanya nggak apa-apa kalau Pak Prabu nunggu lagi. Saya tidak bisa menjanjikan. Maaf. Karena saat ini, untuk mendapatkan donor mata itu sangat sulit sekali. Tapi kami akan tetap berusaha untuk mendapatkan secepatnya. Jadi kalian berdua, juga Pak Prabu, berdoa saja. Semoga donor itu akan tepat ada pada waktunya. Tapi, Dok, gimana kalau donor matanya itu nggak datang dengan tepat waktu? Apa nanti... Zaira, Amira, hei, kalian ini kenapa sih? Kalian itu seperti kehilangan semangat. Kan tadi dokter sendiri sudah bilang akan diusahakan secepatnya. Saya yakin dokter kita ini tidak bohong. Apalagi nanti kalau kita bantu berdoa bersama, pasti kita akan menemukan jalan keluarnya, ya kan? Yang penting sekarang kita harus selalu semangat, bukan begitu? Semangat, ya. Iya, Papa benar. Maafin kita ya, Pak. Kita sempat kayak tadi. Amira, Zahira, andai kalian tahu, saya juga sama cemasnya. Saya juga takut, saya juga sedih. Tapi cukup saya. Kalian gak perlu merasakan seperti itu. Kalian harus tetap semangat dan optimis. Putri-putri saya. Pak Prabu, uangnya udah kita setorin. Ya sekarang kita tinggal berdoa aja sama Allah. Semoga donor matanya cepat datang, terus Bapak bisa cepat dioperasi. Saya udah gak sabar bisa ngeliat Bapak ngeliat lagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih Amira. Zahira, kalian bantu doa ya untuk saya. Iya, Pak. Pokoknya operasi Papa harus segera dilaksanakan, Pak. Zaira nggak bisa ngebayangin kalau misalnya Papa nggak bisa ngeliat lagi. Pasti Papa akan sedih banget ya kan? Pokoknya Papa harus sembuh, Pak. Papa harus sembuh dan Papa harus bisa melihat lagi. Zaira pasti akan terus-terusan doain Papa. Tentu saja Papa akan sedih sekali kalau Papa nggak bisa melihat lagi. Tapi kalau seandainya itu terjadi, Papa tetap bisa hidup bahagia. Karena Papa yakin Papa akan tetap memiliki dua cahaya terang dalam hidup Papa. Kamu Zahira, Amira, kamu juga. Dan kita pastinya juga akan selalu punya malaikat pelindung, Pak Prabu. Terima kasih. Mumpung sekarang kita ada di sini, ayo, Zahira, kita jenguk mama kamu ya. Ayo, Amira, kamu juga ya, ikut ya. Maaf, Zahira, sayang. Amira, mungkin tinggalkan Papa dulu sendiri. Papa perlu waktu berdua saja sama Aini. Ya udah kalau gitu,
Zaira sama Amira tunggu di luar ya, Pak. Kalau misalnya ada apa-apa, panggil kami ya, Pak. Iya. Aini, sekarang cuma tinggal kita berdua. Dengan begini, saya bisa meneteskan air mata saya tanpa harus dilihat siapa-siapa. Karena saya tidak sanggup ini kalau harus menangis di depan dua cahaya terang yang berharga itu. Depan Zahira dan Amira. Aini, saya ini lagi takut sekali. Saya takut kalau saya akan buta selamanya, Aini. Kalau saya tidak bisa melihat selamanya, saya itu takut. Saya tidak bisa terus memperjuangkan kamu, mempertahankan kamu, Aini. Tapi saya nggak sanggup mengatakan itu semua kepada Zahira dan Amira. Saya nggak sanggup. Saya tidak sanggup lagi mendengar mereka bersedih. Sudah cukup untuk mereka semua itu. Aini, saya tahu kamu sedang tidak sadar sekarang. Tapi saya yakin kamu pasti mendengar ucapan saya. Ini, dimanapun kamu berada di sana, saya mohon bantu doa saya juga ya sayang. Minta sama Allah biar Allah memberikan kita kemudahan, agar Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua lah ini. Kalau saya ditakdirkan untuk melihat lagi, saya berjanji di hadapan Allah, di hadapan kamu Aini, di hadapan semua orang, saya akan mengurus kamu, akan berjuang supaya kamu bisa sembuh, membalikan keadaan seperti dulu lagi. Tapi saya mohon sama kamu, bangun Aini, sadar, temani saya terus, karena saya yakin saya akan kuat kalau ada kamu di sisi saya ini. Saya mohon, kamu harus sadar, harus hadir di sisi saya, karena hati saya ini benar-benar hancur nggak ada kamu, Aini. Walaupun saya tidak bisa melihat fisik kamu, tapi hati saya benar-benar hancur. Saya bisa merasakan itu, Aini. Saya mohon Aini, bangunlah. Kita harus berjuang bersama-sama lagi, Aini. Saya butuh kamu lebih dari apapun. Saya butuh kamu, Aini. Saya betul-betul butuh kamu. Tolong, Aini.
pasti akan sadar, Mas. Aku pasti akan sadar. Karena tugasku sebagai ibu belum selesai. Aku belum kasih tahu kamu dan semua orang kalau Amira itu adalah putri kandungku. Pak. Papa ada apa, Pak? Papa pasti sedih ya, Pak. Pasti Papa habis nangis. Kamu ini bicara apa sih, Zahira? Mata Papa itu cuma seperti kena serangan yang waktu itu perih sekali. Ya sudah, ayo. Kita pulang saja sekarang ya. Mama kamu kasihan, pasti dia juga butuh istirahat. Iya Pak, saya juga harus ke kantor sekarang. Maaf, Zahira, sayang. Amira. Mungkin tinggalkan Papa dulu sendiri. Papa perlu waktu berdua saja sama Aini. Pak Prabu pasti tadi suruh aku dan Zahira keluar. Karena dia pengen nangis di depan Tante Aini. Pasti Pak Prabu pengen cerita sama Tante Aini tentang hasil pemeriksaan matanya. Gimana kalau donor mata untuk Pak Prabu nggak bisa datang secepat yang diharapkan? Gimana kalau kerusakan mata Pak Prabu udah melebar dan nggak bisa diobatin lagi? Itu artinya Pak Prabu akan buta seumur hidupnya kan? Ya Allah, ini gimana? Aku gak akan tega ngeliat Pak Prabu buta seumur hidupnya. Ditambah dengan kondisi Tante Aini yang masih koma. Amira, ini kamu lihat ya. Amira. 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 Shh. Ih, bengong banget kamu. Kamu bengong. Ngapain? Kenapa? Hah? Mikirin apa sih? Amira, cerita dong sama aku kalau ada masalah. Ada apa? Kenapa? Aku mikirin Pak Prabu, Ki. Pak Prabu kemungkinan buta untuk selama-lamanya. Kamu ngomong jangan bercanda dong, Amira. Rizky, aku serius. Kok bisa gitu? Jadi gini, Ki. Kalau misalnya donor mata buat Pak Prabu itu telat datangnya, kemungkinan kornea mata Pak Prabu akan rusak buat selama-lamanya, Ki. Jadi Pak Prabu nggak akan bisa lihat lagi selama-lamanya. Sekarang kamu tahu kan, Ki, kenapa aku nggak bisa konsen sama kerjaan di sini? Karena aku takut kalau Pak Prabu bisa buta selama-lamanya. Aku tuh takut, Rizky. Amira, aku tahu kamu panik. Kamu takut. Tapi kamu dengar kan? Ada suara azan. Mendingan sekarang kita sholat yuk. Ya, kita harus terus ingat Allah kan. Moga-moga dengan kita ingat Dia terus, Allah juga akan ingat terus sama kita, akan sayang sama kita. Dan semoga juga Allah nurunin mujizatnya untuk kita. Dengan cara apapun, ya Om Prabu bisa sembuh. Dengan mujizat Allah, dengan izin Allah. Kamu bener, Ki. Harusnya sekarang yang aku lakuin cuma berdoa dan coba ikhlas. Karena Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat kita semua kan, Ki? Iya, pastilah. Lagian semua usaha kita juga udah maksimal kok. Jadi apapun yang terjadi sama Pak Prabu, aku yakin Allah pasti akan memberikan yang terbaik lagi. Nah, gitu dong. Emang kita cuma bisa pasrah, Amira. Cuma bisa ikhlas. Makanya, di kantor kan ada musola kecil, kita jamaah yuk. Kamu jadi imam kan? Ya iyalah. Kalau perlu aku akan jadi imam seumur hidup kamu. Maaf, tadi kamu ngomong apa? Nggak jadi. Ayo dong, Ki. Tadi kamu ngomong apa? Aku tadi nggak dengar. Nggak jadi. Udah di Amira. Ayo dong. Mot, ayo Mot. Lemot, ayo kita sholat. Mau ngobrol apa mau sholat?
Rizky tuh mau ngomong apa sih? Kok aneh banget? Ya Allah, sesungguhnya hanya Engkau yang mampu menyembuhkan semua penyakit. Gak ada satu daya dan upaya pun yang bisa balikin keadaan bila Engkau berkehendak lain, ya Allah. Sebagai hamba-Mu yang rendah, aku hanya bisa memohon kepadamu atas kesembuhan Tante Aini dan Pak Prabu, ya Allah. Semoga akan tiba di waktu yang paling tepat sebuah donor mata yang terbaik untuk Pak Prabu. Ya Allah, bila pun gak ada donor mata yang cocok, aku rela kalau akhirnya aku harus memberikan kedua mata aku. Aku mohon, ya Allah, aku mohon agar Engkau mau memberikan mukjizat untuk kesembuhan dua orang yang sangat aku sayangi itu, ya Allah.